Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pujo Wibowo. Di sini saya akan mengajar pada mata pelajaran ekonomi. Jadi sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, anak-anak semua, sebelum kita mulai, baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Jadi saya lihat dulu absennya. Yang pertama, Intan Kusuma. Hadir. Kelvin Bagus. Kelvin Bagus ini hadir ya, Kelvin Bagus. Orangnya bagus ini masih. Enggak, Pak. Cacar orangnya. Oh, cacar. Sakit. Oh iya, tapi jangan dijenguk ya, nanti ketularan loh. Tidak bagus untuk kesehatan ini. Siga Tridiantoro. Sunat. Oh, sunat orangnya. Ya udah kalau sunat, nggak apa-apa. Nanti bisa dijenguk bareng-bareng ya ke rumahnya Siga. Muhammad Andi Saputro. Loh, ini tetangga saya ini, Muhammad Andi ini. Ya sudah, semua janjinya yang sakit 3 tadi ya. Terima kasih. Jadi anak-anak semuanya, kita itu akan mempelajari materi tentang kantor dan administrasi perkantoran serta unsur-unsurnya. Jadi administrasi perkantoran ini sangat penting anak-anak semuanya bagi kita semua nanti untuk kehidupan kita setelah kita sampai di jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah. Kita selesai kuliah, kita bekerja di kantor. Administrasi perkantoran sangatlah penting. Jadi ketika kita belajar administrasi perkantoran, itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita bisa lebih efisien dan lebih tertata dengan baik. Baik anak-anak, jadi kita akan masuk kepada materi. Silakan buka buku kalian di halaman 125 pada bab kantor dan administrasi perkantoran. Silakan. Jadi anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang pengertian kantor. Jadi kantor adalah anak-anak bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi di tempat pengendalian kegiatan informasi. Lebih lanjut lagi, dapat disebutkan bahwa kantor adalah pusat pengolahan data dan keterangan serta tempat konsentrasi pimpinan dan staf personil atau biasa kita panggil pegawai melakukan administrasi manajemen di tempat tersebut. Jadi kurang lebih begitu ya anak-anak. Namanya kantor itu bisa kita lihat adanya pimpinan dan staf atau yang biasa kita kenal dengan nama pegawai. Jadi kita lanjut lagi pada ciri-ciri kantor. Membantu pimpinan merumuskan pekerjaan, itu adalah salah satu ciri-ciri kantor. Penyederhanaan sistem manajemen. Jadi sistem manajemennya itu disederhanakan agar lebih efisien dan lebih mudah dipahami. Yang berikutnya adalah metode kerja. Jadi dalam kantor itu ciri-cirinya adalah metode kerja. Jadi dalam hal perkantoran itu harus ada metode kerja untuk hal-hal yang lebih efisien dalam hal administrasi perkantoran. Yang berikutnya adalah unsur-unsur kantor. Jadi kantor itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu gedung. Jadi di kantor itu harus ada gedungnya. Kalau nggak ada gedungnya berarti itu bukan kantor ya, itu tanah. Jadi terdiri dari bangunan, ruangan, dan perlengkapan gedung seperti alat-alat dan yang lain. Dan ada juga equipment atau alat-alat lainnya yang terdiri seperti mesin-mesin kantor, perabotan, personil, yaitu semua orang-orang yang terkait dalam organisasi kantor tersebut, mulai dari karyawan hingga sampai pimpinan. Berikutnya kita sudah membahas tentang
pengertian kantor, ciri-ciri kantor, serta unsur-unsur kantor. Jadi kita akan membahas definisi administrasi perkantoran. Jadi secara etimologi, administrasi berasal dari kata Latin, yaitu ad yang berarti intensif, dan ministrate atau dalam bahasa Indonesia berarti membantu. Definisi administrasi perkantoran dalam arti sempit ialah semua kegiatan teknis dan punya peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi serta berperan dalam menciptakan organisasi perusahaan yang lebih efektif. Sedangkan anak-anak semuanya, dalam arti luas, administrasi perkantoran dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pengorganisiran, mengarahkan, menyelenggarakan, serta mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha yang tertib. Baik anak-anak, jadi setelah kita sudah mengerti arti tentang yang namanya administrasi perkantoran, jadi sekarang kita akan lanjut ke tujuan administrasi perkantoran. Seperti yang disebutkan pada pengertian administrasi perkantoran tadi ya anak-anak, secara umum tujuan dari proses manajemen perkantoran ini adalah agar perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, serta memenuhi syarat dari sisi teknis, ekonomi, dan psikologis. Mulai dari melakukan proses perekrutan karyawan, mulai dari wawancara hingga memilih pegawai, menafsirkan dan mengomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan pada para pegawai. Jadi seperti itu tujuannya administrasi perkantoran. Jadi dalam administrasi perkantoran juga ada unsur-unsurnya. Jadi beberapa ahli pernah menjelaskan tentang beberapa unsur administrasi perkantoran secara umum. Berikut saya jelaskan. Jadi ini adalah unsur-unsur administrasi menurut De Liangji. Terdiri dari 8 unsur yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu yang pertama organisasi. Pengertian organisasi maksudnya di sini adalah suatu tempat berkumpulnya sekelompok atau orang untuk bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Di dalam suatu organisasi terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan, penyusunan, pembagian tugas dari satu usaha kerjasama dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Yang berikutnya adalah manajemen. Jadi dalam hal administrasi perkantoran ini unsur-unsurnya juga mengandung manajemen. Jadi maksud manajemen di sini adalah di mana proses mengatur suatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan dalam manajemen tersebut adalah untuk menggerakkan segenap orang serta semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sehingga akan mendapat hasil yang efisien. Lalu untuk yang ketiga itu kita ada unsur-unsur komunikasi. Pengertian komunikasi di sini adalah aktivitas menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Komunikasi dalam aktivitas administrasi dapat dilakukan secara verbal, melalui bahasa tubuh maupun tertulis. Yang keempat yaitu kepegawaian. Jadi dalam
unsur-unsur administrasi harus ada kepegawaian. Hal ini sangat penting ya anak-anak. Jadi bisa pengertian kepegawaian di sini adalah proses yang berhubungan dengan pengaturan tenaga kerja di dalam organisasi. Proses kepegawaian dalam organisasi dimulai dari penerimaan, pengangkatan, penempatan, pembimbingan, pengarahan, pemberhentian, promosi, hingga pensiun. Jadi itu dalam kepegawaian mulai dari awal sampai akhir semua ada di sini. Yang kelima adalah keuangan. Dalam arti keuangan di sini adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan di dalam hubungan kerjasama. Di antaranya cara mendapatkan biaya, pertanggungjawaban biaya, pengelolaan segi pembayaran, penentuan sumber biaya, dan lain-lainnya. Yang keenam adalah perbekalan. Pengertian perbekalan di sini adalah kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan oleh organisasi anak-anak. Beberapa kegiatannya adalah antara lain seperti pengadaan barang, penyimpanan barang, hingga pemusnahan barang yang tidak diperlukan. Jadi anak-anak, semua hal itu dipakai sehingga efisiensi tetap terjaga. Seperti barang-barang yang sudah expired itu bisa dihancurkan. Lalu barang-barang yang baru sampai itu ditempatkan di tempat yang belakang, yang lama ditempatkan tempat paling depan untuk dijual terlebih dahulu. Jadi begitu teman-teman, anak-anak semuanya. Baik anak-anak, jadi setelah apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti? Oh sudah. Oke, kalau begitu jadi kita langsung saja ke tugas. Baik anak-anak, jadi silakan disiapkan pensil dan satu kertas saja. Saya akan memberi pertanyaan untuk dikerjakan. Baik, disimak baik-baik ya anak-anak. Berikut pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dilakukan dalam manajemen administrasi perkantoran? Jawab dengan singkat dan padat. Baik anak-anak, kita akan membahas soal yang telah saya berikan tadi ya. Soal yang saya berikan tadi adalah kegiatan apa saja yang dilakukan dalam manajemen administrasi perkantoran. Jadi begini anak-anak, dalam kegiatan yang menyangkut manajemen administrasi perkantoran itu sangat banyak sekali di kantor. Salah satu contohnya yaitu pengadministrasian seluruh kegiatan yang ada di kantor. Semua itu masuk dalam kegiatan administrasi. Yang kedua, menginventarikan peralatan kantor. Jadi semua pencatatan tentang peralatan kantor dan semuanya itu diatur dalam manajemen administrasi. Yang berikutnya adalah penyediaan informasi untuk kepentingan manajemen. Jadi kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan dalam manajemen administrasi perkantoran. Jadi dapat dipahami dengan baik bahwa hal-hal tersebut adalah kegiatan yang dilakukan dalam manajemen perkantoran. Baik anak-anak, jadi dalam hal tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa administrasi perkantoran itu sangat penting untuk kita pelajari, sehingga bahwasannya kita sebagai seorang pelajar kita bisa mempergunakan administrasi perkantoran dalam kehidupan kita sehari-hari agar kehidupan kita bisa lebih efisien dan terlaksana dengan baik. Baik anak-anak, jadi sekarang waktunya untuk anak-anak semua merangkum. Silakan untuk merangkum. Kalian tulis apa yang sudah kalian pahami dengan jelas dan padat. Jadi sebelum saya akhiri pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini,
saya akan memberi simpulan untuk anak-anak sekalian agar lebih memahami materi tersebut dari awal tadi hingga akhir. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian kantor. Yang kita jelaskan yang paling pertama tentang itu adalah kantor adalah pusat pengelolaan dan keterangan serta tempat konsentrasi pimpinan dan para staf serta karyawan. Serta kita sudah menjelaskan tentang ciri-ciri kantor, yang bahwasannya adalah kantor itu ciri-cirinya adalah membantu pimpinan merumuskan pekerjaan, penyederhanaan sistem manajemen, metode kerja, serta mencapai efisiensi. Berikutnya adalah unsur-unsur kantor yang tadi sudah kita bahas juga, itu mengenai gedung, ruangan, perlengkapan gedung, mesin-mesin kantor, serta perlengkapan kantor, bahkan personil atau karyawan. Poin berikutnya adalah definisi administrasi perkantoran yang sudah kita bahas dengan jelas, bahwa administrasi perkantoran memiliki arti adalah suatu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan pada sebuah perkantoran serta menjadi penggerak kepada mereka yang menjalankan agar tujuan mereka tercapai. Jadi itu ya anak-anak. Yang terakhir adalah unsur-unsur administrasi tadi yang meliputi 6 unsur, yaitu yang pertama organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, dan berskala. Terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada kurang lebihnya atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.